Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabarnya nih? Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan ya. Sobat, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi IPS kelas 8, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Adapun tujuannya setelah menonton video ini, yaitu diharapkan yang pertama mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah sobat, mungkin sebelumnya sudah pernah mempelajari mengenai konsep ruang dan interaksi antar ruang, bukan? Yang mana salah satu alasan adanya interaksi antar ruang adalah adanya perbedaan potensi serta sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing ruang di permukaan bumi. Langsung saja beranjak ke pembahasan yang pertama, yang mana kita akan membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Sebagai gambaran awal, mari seksama kita amati potensi yang dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, yang mana itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan sumber daya alam yang beraneka ragam. Misalnya saja daerah Sumatera mempunyai potensi alam berupa kelapa sawit dan daerah Papua mempunyai potensi alam berupa hasil tambang. Dari perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan permintaan dan penawaran yang kemudian akan menimbulkan aktivitas perdagangan. Selain itu, perbedaan potensi daerah dapat terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah mempunyai keunggulan komparatif masing-masing. Sebagai contohnya, Sumatera dapat memproduksi kopi, sedangkan Jawa dapat memproduksi beras. Dalam hal ini, Sumatera dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Sumatera mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi. Begitu pula Jawa dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Jawa mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan kerjasama, mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan suatu produk, perlu dilakukan kegiatan produksi, yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku yang menjalankan ekonomi tersebut. Lalu, siapa pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian ya? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sudah tidak asing lagi melihat petani yang sedang menanam padi. Selanjutnya, padi yang telah menjadi beras dijual kepada agen. Dari agen tersebutlah ibu rumah tangga atau konsumen lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dari ilustrasi tersebut dapat kita ketahui bahwa petani, agen, dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Lalu, apa itu yang dimaksud pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen,
rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku ekonomi tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Kira-kira apa saja peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Pertama, peran rumah tangga keluarga atau konsumen. Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga keluarga atau konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Peran sebagai konsumen yaitu dengan mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara peran sebagai penyedia faktor produksi meliputi penyedia lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Sebagai penyedia faktor produksi, rumah tangga keluarga atau konsumen memiliki pendapatan dari sewa, upah, bunga, dan laba. Yang kedua, yaitu peran rumah tangga perusahaan atau produsen. Rumah tangga perusahaan atau produsen yaitu pihak yang melakukan kegiatan produksi atau kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain atau konsumen. Rumah tangga perusahaan atau produsen dikelompokkan menjadi tiga, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Peran rumah tangga perusahaan atau produsen ada dua, yaitu yang pertama sebagai produsen, yaitu dengan memproduksi barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga. Yang ketiga, ada rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah yaitu pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Pemerintah memiliki tiga peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Yang pertama, pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian untuk dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Adapun aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi, menentukan besaran pajak, dan kewenangan memberikan izin pendirian usaha. Yang kedua, pemerintah berperan sebagai konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang tentunya dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Sebagai contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Dan yang ketiga, pemerintah berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah juga memproduksi barang atau jasa. Salah satunya berbentuk BUMN atau badan usaha milik negara. Sebagai contohnya, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI dan Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Yang terakhir, peran rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan ekspor dan impor. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Sehingga dengan adanya perdagangan internasional, maka terbentuklah kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Nah, sobat, bagaimana? Apakah sudah paham mengenai pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian? Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.